penolong di setiap hidup kami Tuhan. Kau tempat jawaban kami saat kami mengalami pergumulan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan GOGC awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Pasti luar biasa ya, karena kita hidup di dalam Tuhan. Meskipun kita melakukan ibadah online, tapi semangat kita harus tetap membara untuk memuji Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian selanjutnya. siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatakan
kami sembah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, Yesus. Segala perkara dapat kutanggung Tuhan, karena Engkau yang selalu menolong kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yesus, anak-anak-Mu kejisi akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan, supaya benih-benih firman yang disampaikan, Tuhan, dapat kami terapkan, Tuhan, di kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Ya Yesus, beri kami telinga yang dengaran akan firman-Mu, beri hati yang mau menerima akan firman-Mu, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat berbakti kembali di ibadah GUJC malam hari ini. Dan saya akan mengambil satu tema. Mungkin ini tema yang sering kalian dengar, sering kalian lihat, perhatikan, yaitu spesial di mata Tuhan. Ya, gitu ya. Spesial di mata Tuhan. Kalau saya tanya kepada kalian, anak-anak muda GBS Mojo Agung, apakah kalian mempunyai benda atau barang yang spesial menurut kalian? Apa itu HP, apa itu motor, apa itu sepeda angin, atau benda-benda yang lain? Itu yang menurut kalian spesial. Coba kamu pikirkan, ada enggak? Pasti kalian punya, ya, pasti kalian punya. Nah, kalau Om Yanto mempunyai benda yang spesial, jadi benda yang spesial itu belum tentu benda yang mahal. Benda yang spesial itu bukan benda yang harganya itu wah, gitu ya. Tetapi benda spesial, kalau menurut saya adalah benda itu mempunyai historis, gitu ya, mempunyai riwayat, dan benda itu langka. Nah ini ya, sekarang lagi kalau teman Om Yanto lagi gencar-gencarnya mencari motor lama, nah, ya, motor yang lama. Nah, terus benda itu langka. Maksudnya benda langka itu susah didapat, jarang didapat, jarang ditemukan. Mungkin benda itu sangat berkesan, dan benda itu enak, nyaman dipakai, pantas dipakai. Ya, itu kan adalah benda spesial. Itu menjadi kesukaan kita. Ya, nah, Om Yanto punya satu benda. Ini arloji, ya, jam tangan. Jam tangannya Om Yanto ini menurut Om Yanto adalah barang spesial. Kalau harganya nggak terlalu mahal, nggak mahal ini, tetapi mempunyai riwayat historis. Menurut Om Yanto menjadi barang yang spesial. Kenapa? Arloji jam tangan Om Yanto ini adalah pernah dipakai oleh Opa Hari, ya. Jadi arloji ini pada waktu Opa Hari masih bersama-sama dengan kita, biasanya jam ini, arloji ini bisa dipakai, sering dipakai. Dan setelah Opa Hari dipanggil oleh Tuhan, waktu itu Oma Hari bilang, ini lo pakaian jamnya papa, gitu ya. Nah, sampai sekarang ini saya pakai, ya. Mungkin kalau harganya gak mahal, jam biasa. Tetapi bagi Om Yanto ini adalah barang spesial karena mempunyai riwayat, ya, mempunyai riwayat, mempunyai cerita. Ya, mungkin gak pantas ya Om Yanto hitam tapi ini putih. Om Yanto gak iseng abang aja lah atau sing hijau, gitu ya. Ya tambah gak pantas, gitu ya. Ya, spesial buat Om Yanto. Sekarang kita akan belajar, kita akan melihat bahwa seorang spesial, ya, orang spesial, anak Tuhan yang spesial,
Itu yang bagaimana gitu ya. Kita akan baca di dalam Yesaya. Coba kita baca di dalam Yesaya 43, Yesaya pasal 43 ayat yang 4 bagian A. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di dalam ayat yang 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Pada hakikatnya manusia, kita anak-anak Tuhan, di mata Tuhan itu adalah merupakan orang yang spesial. Ya, orang yang spesial. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menghargai kita. Terus bagaimana reaksi kita kalau kita ini, supaya kita ini berharga di mata Allah, kita ini orang yang spesial di mata Allah? Seperti saya katakan tadi, barang yang spesial itu adalah barang yang langka, susah didapat, sudah ditemukan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ini spesial di mata Allah, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang langka. Maksudnya apa? Kalian anak-anak muda. Sekarang, apa sih kebiasaan anak muda sekarang di zaman sekarang? Lebih banyak di dunia rohani atau di dunia jasmani, kesenangan dunia atau kesenangan Tuhan? Coba kalian pikirkan, prosentasenya lebih besar mana? Tetapi di dalam masa-masa sekarang ini, anak-anak muda ini, anak-anak muda yang patuh, yang taat, yang melayani, itu langka, ya, langka. Kenapa? Wah, lapo nang gereja, lapo melayani. Kita ini masih muda, ya. Kita bisa melakukan apa saja lewat kemudaan kita. Sekarang kita mau lihat yang pertama, apa sih yang dilakukan supaya Tuhan membuat kita ini spesial lagi, gitu ya. Yang pertama, kita ini harus mengkonsumsi firman Tuhan. Banyak-banyak mengkonsumsi firman Tuhan. Kita baca ya di dalam Mazmur. Coba kita lihat di Mazmur. Mazmur 119 ayatnya ke-9. Ini ayat yang tidak asing. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Ini artinya apa? Saat kalian muda, jangan sia-siakan kemudaan kalian untuk hal-hal yang tidak berguna. Om, aku kan banyak teman. Silakan, memang banyak teman. Aku kan muda, kan harus mempunyai pengalaman yang banyak sekali. Gak apa-apa, tetapi ingat satu hal ini lewat kemudaan kalian, yaitu apa? Mengkonsumsi firman Tuhan. Artinya apa? Kita banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita banyak-banyak membaca firman Tuhan. Kita tidak boleh malas, katakanlah gitu ya, beribadah. Kita tidak boleh malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh kalian mengkonsumsi hal-hal yang lain, mungkin mendengarkan sesuatu yang lain, membaca hal yang lain, tetapi yang penting supaya kita bisa disebut spesial di mata Tuhan. Ingat, konsumsilah firman Tuhan. Karena apa? Ini adalah kekuatan kita. Satu-satunya kekuatan kita. Jadi malam hari ini yang pertama adalah menjaga kerohanian kita, menjaga kelakuan kita supaya bersih dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena ini patokan, ini SOP, ini patron, ini standar yang harus
dilakukan oleh setiap anak Tuhan, termasuk kalian anak-anak muda. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mengkonsumsi firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, Rasul Paulus di dalam 1 Timotius, kita mau lihat 1 Timotius. 1 Timotius kita baca ayat yang pasal yang keempat, ayat yang 12. Ya, ini kalau kita sudah taat firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita mengkonsumsi firman Tuhan. Rasul Paulus juga pernah ngomong sama Timotius seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ingat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apakah hal seperti ini ada di masa-masa sekarang ini? Jangan kita ini sampai dilecehkan karena kita ini muda. Wah, rek nom rohopo. Ya. Pengalamannya nggak ono. Ya. Apalagi kalau dibarengi dengan kelakuan kita atau tindakan kita yang kurang sopan pada orang, atau tindakan kita yang nggak berkenan kepada orang, pasti kita salahkan. Oh, nom tapi kelakuannya seperti itu. Tetapi Rasul Paulus ini mengatakan kepada Timotius, dikatakan, kamu itu muda, kamu itu masih masih muda. Tetapi ingat, kamu jangan direndahkan karena kamu muda, tetapi jadilah teladan. Dalam apa? Perkataan. Anak muda, bagaimana perkataan kita? Kalian, anak-anak muda, kadang-kadang kan nyenggrok-nyenggrok atau enggak? Sama orang tua bagaimana? Sama guru-guru bagaimana, sama teman-teman bagaimana, itu perkataan kita, menyakiti enggak atau membangun. Jadi katakan di dalam tingkah lakumu, wah tingkah lakumu jangan sampai apa ya, seperti kurang ajar ya gitu ya. Orang lain ngomong, oh kurang ajar soalnya masih muda, jangan. Kita harus jaga tingkah laku kita di dalam apa, di dalam kasih, di dalam kesetiaan. Ya, dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Ingat, di dalam kesucian. Saat-saat ini kalau kita lihat bagaimana keadaan dunia ini, terutama anak-anak muda. Ya, kalau kita lihat di televisi bagaimana, banyak enggak kenakalan-kenakalan. Ya. Orang-orang yang terpengaruh narkoba, yang terjerat narkoba, itu kebanyakan anak-anak muda. Itu gak jadi contoh, gak jadi teladan. Tetapi kita kalau sudah mengkonsumsi firman Tuhan, pasti kita bisa melakukan ini. Jangan ngomong, oh gak zamannya om. Beda zaman sekarang, enggak, sama. Dulu sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan itu sama. Ya, sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang sering kali saya katakan, baik saya ngajar sekolah minggu, baik saya ibadah GUJC untuk ke muda remaja, ya. Ini sering-sering saya sampaikan firman ini. Kita akan baca di dalam 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Di dalam 3:3 dikatakan janganlah kamu sesat. Ingat, ini ingat betul. Pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Beberapa kali Om Yato lihat, baca di baik itu di Google atau lihat dari televisi, katakan, kenapa kamu kena seperti ini? Karena pergaulan. Ya, karena komunitasnya itu komunitas yang enggak betul. Ya, bisa menyesatkan.
bisa menjerumuskan anak-anak muda. Kalau kita sudah konsumsi dengan firman Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita harusnya punya filter, gitu loh ya. Harusnya kita bisa nyaring, punya filter. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak? Seharusnya kita ini peka, ya. Dan memang seringkali saya katakan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kalau kita di Mojo Agung, kalau komunitas anak-anak muda ini, saya bersyukur kita punya komunitas yang bagus, kita di gereja gitu. Tapi bagaimana dengan di luar? Ya. Harusnya di gereja sama di luar sama. Jangan di gereja ini kayak teman-teman tapi di luar tidak menjadi berkat. Ya. Jadi ingat anak-anak muda GPS Mojo Agung, kalau kita dikatakan spesial di mata Tuhan, saya katakan jadilah orang yang langka, anak muda yang langka. Sudahlah, jadilah anak muda yang langka. Dalam hal apa? Mungkin orang-orang di sana itu biasa melakukan segala sesuatu, tapi jangan dengan kita. Ya, akhir zaman dikatakan apa? Anak-anak memberontak ke orang tua, tidak sabaran, suka marah dan sebagainya. Itu akhir zaman, itu akan terjadi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ya, kita tetap menjaga supaya kita ini spesial di mata Tuhan, menjadi orang yang spesial. Seperti Om Yanto tadi katakan, jam tangan ini gak pernah saya lepas, gitu ya. Mungkin kalian ngomong, oh ya, Om Yanto gak punya tunggale, jadi iya aja nih, ya. Tapi enggak lah, ini menjadi barang yang spesial. Tuhan juga menginginkan kepada kita, anak-anak muda khususnya, menjadi orang-orang yang spesial di mata, bisa menyukakan hati Tuhan, memberikan kesan kepada orang lain, apalagi kalau Tuhan terkesan kepada kehidupan kita, karena kelakuan kita, itu luar biasa. Jadi malam hari ini pesan firman Tuhan, pertahankan, lebih giatlah supaya kita menjadi spesial di mata Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa dan jangan jemu-jemu, ya. Seperti saya katakan tadi, konsumsilah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Perbanyak kita mendengar, perbanyak kita membaca. Dan juga menjadi berkat, kekuatan buat kehidupan kita, kalian yang masih muda. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini atas waktu, atas kesempatan yang Tuhan masih izinkan kepada kami dan anak-anak pemuda GPS Mojo Agung. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman boleh mengkuatkan kami, anak-anak yang masih muda, supaya kami menjadi orang-orang yang spesial di mata-Mu Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat kemudaan kami, dan biarlah kami menjaga semuanya itu dengan sering, dengan suka mengkonsumsi firman Tuhan, dengan membaca, dengan mendengar, dengan merenungkan, bahkan dengan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh menyukakan hati-Mu lewat setiap kehidupan kami, dan kami menjadi teladan buat lain orang, buat tetangga, buat teman, buat orang tua yang belum percaya kepada Engkau, lewat tingkah laku kami, perkataan kami, lewat kesetiaan kami, lewat kasih kami, lewat kesucian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan jauhkan dari kami pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan, supaya tetap kami bersandar dan berharap kepada Engkau, dan kami boleh terus setia mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja. Tuhan tolong, biarlah setiap kehidupan kami Engkau yang merencanakan sesuatu dengan indahnya. Rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa buat anak-anak-Mu ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga berkati hamba-hambamu yang telah membantu melayani di dalam ibadah GUJC malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat marifat terus, kesetiaan di dalam mengiring, di dalam melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan lawati yang saat ini COVID-19 semakin hari semakin menurun. Tuhan juga akan terus upayakan supaya COVID ini berlalu dari negeri kami, tetapi kehendak-Mu yang boleh jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pimpinan kami dari Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat RT RW. Tuhan juga akan tolong berikan hikmat yang daripada Engkau di dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar, kalau anak-anak-Mu akan beristirahat, kiranya Tuhan akan berikan istirahat malam hari ini dengan baik, supaya besok bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan semangat yang baru, urapan yang baru, berkat-berkat yang baru, dan kami akan memulai dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.